Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana ala abdihi hudan wa nuran liyakuna lil alamina nadhiran wa shifaa'an lima fi sudur was sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul asmaul husna was sifatul ula. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Nabiyul huda wa rasulul mujtaba. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini dengan diiringi rintik hujan, mudah-mudahan dengan turunnya hujan di tengah-tengah kita ini turun pula keberkahan bersamanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan segala nikmat yang untuk kita, dan kemudian kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hambanya yang bersyukur. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh saudara kita yang telah mengantarkan acara ini, bahwa kita akan membahas tema tentang sebab-sebab kehancuran umat terdahulu. Dari mana kita mendapatkan kisah tentang mereka, umat yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita mendapatinya dari apa yang telah Allah sampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Begitu juga apa-apa yang telah Rasulullah SAW informasikan di dalam hadis-hadisnya. Sungguh Allah telah banyak menyampaikan kisah di dalam Al-Qur'an sebagai bahan pelajaran bagi kita, sebagai i'tibar, sebagai ibrah, yang kita diharapkan bisa mengambil pelajaran darinya. Banyak sekali atau bahkan sebagian besar dari Al-Qur'anul Karim ini bercerita tentang kisah-kisah umat sebelum kita. Dan pada kisah itu Allah tampilkan tokoh-tokoh utama sebagai pahlawan, dan juga ada tokoh-tokoh lain sebagai tokoh antagonis. Tokoh-tokoh pahlawan dalam kisah-kisah ini, mereka adalah para nabi dan rasul, juga orang-orang saleh. Dan tokoh-tokoh antagonis di dalam kisah-kisah tersebut adalah mereka orang-orang yang membangkang terhadap apa yang diserukan oleh para nabi dan rasul itu. Nah, maka di dalam banyak kisah di dalam Al-Qur'an itu, kita dihadapkan pada satu alur cerita di mana pada awalnya para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum-kaum tertentu itu mengalami satu kondisi yang sangat berat, menyampaikan dakwah. Bahkan sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam, inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Nabi Nuh berkata kepada Allah, sesungguhnya aku telah menyeru mereka, telah mendakwahi mereka lailan wa nahara, malam dan siang hari. Falam yazidhum du'ai illa firara, tetapi tidak menambah bagi mereka kecuali mereka semakin lari jauh dari ajaran. Padahal kita ketahui Nabi Nuh ini hidup selama 950 tahun. Dan sepanjang waktu itu beliau mendakwahi kaumnya siang dan malam. Siang dan malam selama 950 tahun beliau mendakwahi kaumnya. Ini tentu bukanlah tugas yang ringan. Belum lagi beliau mendapatkan
cibiran, hinaan, pembangkangan, bahkan permusuhan dari kaumnya. Begitu juga dengan kisah-kisah para nabi yang lainnya. Mereka menghadapi situasi, kondisi, dan tugas-tugas yang sangat berat. Tetapi hampir dari seluruh alur cerita di dalam Al-Quran tentang kisah para nabi itu selalu berakhir dengan happy ending. Selalu berakhir dengan kebahagiaan. Yaitu dengan dimenangkannya para nabi dan rasul itu atas umat yang membangkang terhadap mereka. Kecuali ada satu kisah di dalam Al-Quran yang akhirnya tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini berakhir dengan open ending, yaitu kisah Ashabul Ukhdud. Di dalam Al-Quran ada kisah Ashabul Ukhdud. Akhir dari kisah ini tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apakah penguasa yang telah berbuat zalim terhadap kaumnya saat itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau justru berakhir dengan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi hanya dijelaskan sampai penguasa itu melakukan eksekusi terhadap kaumnya dengan cara memasukkan mereka ke dalam kobaran api yang menyala-nyala. Tetapi selebihnya kisah tentang para nabi dan rasul selalu diakhiri dengan kemenangan di pihak mereka dan kehancuran di pihak orang-orang yang membangkang terhadap para nabi dan rasul itu. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran yang bisa kita ambil secara garis besar dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran ini adalah bahwa perjuangan untuk menegakkan kebenaran, perjuangan untuk menegakkan agama itu selalu diwarnai dengan pembangkangan-pembangkangan, penolakan-penolakan, permusuhan-permusuhan. Dan orang-orang yang berjuang di dalamnya mungkin, sangat mungkin bahkan mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, mengalami kesusahan. Tetapi pada akhirnya seluruh perjuangan itu akan berakhir dengan kemenangan. Sebaliknya, bagi orang-orang yang memusuhi agama, bagi orang-orang yang memusuhi dakwah, bagi orang-orang yang memusuhi perjuangan orang-orang soleh ini, maka mereka akan berakhir dengan kebinasaan. Selalu begitu rumusnya. Selalu begitu rumusnya. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukum ini terus berlaku hingga hari ini. Hukum ini terus berlaku hingga hari ini. Dan oleh sebab itu kita perlu mempelajari bagaimana kronologis yang terjadi pada umat terdahulu sampai kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab kepada mereka. Apa yang telah mereka lakukan sehingga mengundang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan terhadap mereka. Di antara hal yang dapat kita pahami sebagaimana yang kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam Al-Qur'an ada 8 kata berulang. Ada dalam 8 kata yang berulang, yang artinya berkaitan dengan hidup bermegah-megahan. Di dalam bahasa Arab kata ini berasal dari kata at-tarofa. Berasal dari kata at-tarofa. Tetapi lalu kemudian mengalami perubahan-perubahan bentuk, ya, di antaranya menjadi kata mutrof. Ada yang berubah menjadi mutrofiha, mutrofun, mutrofin, mutrof dari kata at-tarofa, yang semua maknanya merujuk kepada arti hidup bermegah-megahan. Dan ternyata di dalam Al-Quran kata ini selalu bersanding dengan kata kehancuran.
Hidup bermegah-megahan selalu bersanding dengan kata kehancuran. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa di antara faktor utama dari kehancuran sebuah kaum adalah hidup bermegah-megahan. Salah satunya bisa kita dapati dalam surat Al-Isra ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qaul fadamarnaha tadmira." Wa idza aradna an nuhlika qaryatan, jika kami hendak membinasakan suatu negeri atau sebuah negeri, jika kami hendak membinasakan sebuah negeri, amarna mutrafiha, kami memerintahkan kepada orang-orang yang hidup bermegah-megahan di antara mereka untuk lebih taat kepada Allah. Fafasaku fiha, tetapi mereka justru berbuat fasik. Justru mereka melakukan hal yang sebaliknya. Allah perintahkan untuk taat, tetapi justru mereka melakukan hal yang sebaliknya. Fahaqqa 'alaihal qaul, maka sudah sepantasnya lah mereka mendapatkan ketentuan kami. Fadammarnaha tadmira, maka kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Ayat-ayat sejenis seperti ini, kata mutraf dengan kehancuran itu berulang sebanyak 8 kali di dalam Al-Quranul Karim. Dan ini memberikan isyarat kepada kita bahwa kehancuran ini salah satu penyebabnya atau bahkan menjadi faktor utama dari sebab kehancuran tersebut adalah karena hidup bermegah-megahan. Kami perintahkan, kata Allah, kepada orang yang hidup bermegah-megahan di antara mereka untuk lebih taat kepada Allah, tetapi mereka justru melakukan hal yang sebaliknya, maka kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Di dalam surat Al-Waqiah juga ada, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kanu qabla dzalika mutrafin. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin." Sesungguhnya mereka di masa sebelumnya mereka hidup dalam keadaan bermegah-megahan. Lalu apa kaitannya kira-kira hidup bermegah-megahan itu dengan kehancuran? Bagaimana gaya hidup seperti itu pada akhirnya bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata fillah rahimakumullah. Kaum terdahulu yang mereka diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemudahan, berupa kehidupan yang dipenuhi dengan berbagai macam fasilitas pada masanya saat itu. Lalu kemudian dihadirkan di tengah mereka orang yang menyuruh, yaitu para nabi dan rasul, agar mereka mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian daripada rasa syukur mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak karunia yang telah Allah limpahkan kepada mereka. Tetapi mereka justru ingkar. Oleh sebab itu di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Jika kalian bersyukur maka akan aku tambahkan nikmatku. Wa la in kafartum, tetapi jika kalian kufur, jika kalian mengingkari nikmat yang telah aku berikan, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sungguh sangat pedih. Jadi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ini adalah karena Allah telah memberikan banyak fasilitas kepada mereka, banyak kemudahan hidup kepada mereka, banyak karunia Allah dan nikmat telah Allah berikan kepada mereka, tetapi mereka tidak bersyukur. Dan di antara ciri utama ketidaksyukuran mereka itu adalah mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat para nabi dan rasul ditugaskan di tengah-tengah mereka untuk menyeru mereka kepada iman, mereka tidak mau beriman. Dan justru mereka meyakini bahwa segala sesuatu yang mereka miliki saat itu merupakan hasil dari jerih payah mereka, sebagaimana yang terjadi kepada Qarun.
Qarun merasa bahwa harta yang ia miliki yang sangat melimpah itu adalah karena kemampuan dia, karena ilmu dia, karena kerja keras yang sudah dia lakukan. Bukan oleh sebab yang lain, termasuk bukan sebab karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada mereka. Oleh sebab itu, kalau kita perhatikan umat terdahulu, baik itu orang-orang yang berada di negeri Madian, yang diutus kepada mereka seorang nabi, siapa? Syuaib. Nabi Syuaib diutus ke tengah-tengah masyarakat Madian, memberikan peringatan kepada mereka, mereka ingkar. Begitu juga kaum Nabi Nuh, yang Allah timpakan azab berupa banjir bandang, yang kemudian memusnahkan hampir seluruh umat manusia. Karena saat itu jumlah manusia belum banyak seperti ini dan terlokalisir dalam satu tempat tertentu. Nabi Nuh ini baru keturunan generasi keberapa setelah Nabi Adam alaihissalam. Jadi jumlah manusia saat itu memang masih belum banyak. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan hanya beberapa orang saja yang merupakan bagian dari orang-orang yang beriman kepada dakwah Nabi Nuh alaihissalam saat itu. Dan kita termasuk keturunan dari mereka, pengikut Nabi Nuh. Yang tersisa, manusia yang tersisa setelah terjadinya banjir bandang, banjir besar yang telah menenggelamkan hampir seluruh spesies umat manusia, ya. Dan kemudian setelah itu Allah mentakdirkan kaum Nabi Nuh ini beranak pinak dan hadirlah kita di dunia ini. Begitu juga yang terjadi kepada kaum 'Ad, yang dihadirkan kepada mereka seorang nabi dan rasul, yaitu Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam. Kaum 'Ad ini terletak di Teluk Oman. Bahkan ada yang mengatakan orang-orang Hadromi atau orang-orang Hadromaut sekarang merupakan keturunan dari kaum 'Ad ini yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jazirah Arab bagian selatan, masuk wilayah Oman dekat Yaman. Begitu juga kaum Tsamud yang diutus kepada mereka seorang nabi yang bernama Salih alaihissalam. Termasuk peradaban Mesir yang diutus kepada mereka Nabi Yusuf, Nabi Musa alaihissalam. Termasuk juga kaum Saba yang berada di Yaman. Semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kaitan, ada benang merah di antara semua peradaban yang telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Ternyata dari hasil penemuan arkeologis, ya, penggalian yang dilakukan oleh para ahli, yang kemudian mereka menemukan reruntuhan dari peradaban-peradaban yang pernah ada itu, ternyata mereka adalah peradaban-peradaban yang sudah memiliki kemajuan peradaban. Kehidupan mereka kehidupan yang baik secara material. Mereka adalah orang-orang kaya. Mereka sudah memiliki sistem kebudayaan yang cukup maju. Ada irigasi, ada pembangunan rumah-rumah mereka begitu sangat megah. Mereka sudah menjalankan kehidupan dengan budaya yang cukup maju.
baik kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, Saba, Mesir, termasuk juga Pompei yang berada di Italia. Kaum Nabi Lut termasuk. Mereka semua adalah orang-orang yang sudah memiliki peradaban yang cukup maju. Jadi ada benang merahnya di antara semua, mereka adalah orang-orang yang telah Allah berikan nikmat yang luar biasa. Tetapi mereka fafasaku fiha. Mereka justru fasik ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sesungguhnya kita perlu muhasabah. Kita perlu muhasabah. Kita perlu berkaca. Apakah kehidupan kita saat ini baik secara personal ataupun kita sebagai sebuah bangsa? Apakah kita ini termasuk bangsa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah begitu banyaknya rahmat yang telah Allah berikan kepada negeri kita? Apa yang kurang dari Indonesia? Apakah ada yang kurang dari Indonesia? Tak ada. Indonesia ini surganya dunia. Ya. Sepenggal Firdaus yang Allah hadirkan di tengah-tengah bumi. Indonesia. Ya. Mulai dari iklimnya, ya, sumber daya alamnya, ya, letaknya yang strategis di tengah-tengah interaksi masyarakat dunia. Indonesia adalah wilayah yang sangat strategis. Semenjak zaman dahulu, ketika manusia mengenal perdagangan kuno, ada jalur yang menghubungkan antara dunia timur dengan dunia barat, Cina dan Asia Barat, Cina dan Timur Tengah. Indonesia berada di tengah-tengahnya dan menjadi pintu gerbang untuk bisa menghubungkan dunia timur dan barat ini. Menjadi pintu gerbangnya. Andaikan Indonesia melakukan blokade saat itu, maka perdagangan dunia akan kolaps. Dan itu pernah terjadi ketika Portugis menguasai Selat Malaka saat itu. Perdagangan cukup terganggu. Oleh sebab itu, dulu pemerintah Turki Utsmani ya, berusaha untuk bisa membantu Aceh untuk bisa menyingkirkan Portugis dari Selat Malaka. Karena Portugis ini sudah mengganggu alur perdagangan dari timur ke barat. Yaitu akan berpengaruh pada perdagangan secara global. Jadi Indonesia memiliki pengaruh yang besar terhadap perdagangan dunia saat itu. Memang saat ini jalur ini sudah tidak lagi dipakai. Tetapi kita bisa menyimpulkan bahwa Indonesia ini memang sudah Allah berikan begitu banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya kita sebagai bangsa Indonesia diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa lebih bersyukur. Maka jika tidak, naudzubillah. Kata Allah, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sungguh sangat pedih. Ikhwati fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup bermegah-megahan itu pada akhirnya akan melahirkan beberapa sikap dalam diri seseorang atau dalam sebuah masyarakat. Mereka orang yang hidup bermegah-megahan ya, memiliki potensi untuk lupa diri, sehingga mereka berlaku sombong. Kesombongan inilah yang membuat mereka menolak dakwah para nabi itu. Mereka mengatakan kepada Nabi Syuaib, kamu bukanlah siapa-siapa. Kamu bukan orang penting di tengah-tengah kita. Kamu bukan bagian daripada golongan bangsawan, orang berpengaruh di tengah-tengah kita. Maka kami tidak akan pernah menghiraukan kau.
Hampir semua para nabi ini mendapatkan sikap yang demikian dari umatnya yang sombong, yang mereka merasa lebih baik, mereka lebih terhormat, mereka lebih kaya dibandingkan dengan para nabi itu. Termasuk Nabi Soleh, meskipun Nabi Soleh secara personal beliau ini memang dari kalangan terhormat, lahir dari kalangan terhormat. Tetapi saat itu yang mengikuti dakwah dari Nabi Soleh ini adalah orang-orang miskin. Maka orang-orang kaya, para bangsawan, orang-orang terhormat saat itu tidak mau mengikuti dakwah Nabi Soleh karena mereka tidak mau bergabung bersama orang-orang miskin itu. Malu bagi kami untuk bisa duduk bersama dengan orang-orang miskin, ikut di dalam majelis Nabi Soleh alaihissalam, karena mereka merasa lebih tinggi daripada para pengikut Nabi Soleh itu. Tetapi hampir secara keseluruhan para nabi ini memang tidak Allah berikan kemampuan materi yang besar dibandingkan dengan umatnya, kecuali beberapa nabi saja seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Daud ini adalah ayahnya Nabi Sulaiman. Ya. Tetapi selebihnya para nabi itu adalah orang-orang yang hidup dalam kesederhanaan. Dan para pengikutnya selalu melihat para nabi itu dari sisi kepemilikan, sisi harta yang mereka miliki. Lalu kemudian mereka berlaku sombong. Dan kesombongan yang hakiki adalah saat seseorang menolak kebenaran. Itu adalah kesombongan yang sesungguhnya, kesombongan yang sempurna. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan menganggap dirinya lebih benar dari segalanya. Ini sikap yang paling berbahaya. Jika ada orang-orang yang memiliki harta banyak berkumpul, lalu kemudian mereka berlaku sombong, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka justru melakukan kerusakan. Lalu kemudian timbul rasa sombong di tengah-tengah mereka. Ini adalah kondisi yang sangat bahaya. Mereka merasa benar sendiri, mereka menolak kebenaran datang dari orang lain. Ya. Ini tanda-tanda di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab pada umat terdahulu. Mari kita sekali lagi bermuhasabah. Kira-kira kondisi ini ada tidak di tengah-tengah kita? Ya. Tetapi mungkin kita tidak pernah tahu azab seperti apa yang akan Allah turunkan di setiap masa yang memiliki karakter yang sama. Karena bangsa-bangsa terdahulu juga diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang bermacam-macam. Ada Nabi Nuh, ada kaum Nabi Nuh yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banjir besar. Ada kaum Ad yang dikirimkan kepada mereka badai selama 8 hari 7 malam. Disebutkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala, badai itu terjadi selama 8 hari 7 malam terus-terusan. Dan cuacanya sangat dingin saat itu. Sampai orang di dalam Al-Quran dijelaskan saat itu bergelimpangan seperti pohon yang sudah rapuh. Karena dingin yang luar biasa, kemudian badai terus menerus. Dan mereka hidup di tengah-tengah hamparan padang pasir, kemudian terjadi badai gurun. Sehingga lokasi kaum Ad sekarang ini ditutupi oleh tumpukan padang pasir. Jadi para arkeolog pada waktu itu harus menggali sedalam 12 meter baru kemudian mereka menemukan pucuk dari bangunan yang pernah mereka buat sebelumnya. 12 meter kedalaman ya, dari padang pasir itu. Negeri-negeri yang musnah. Ini buku mungkin sudah tidak dicetak ya, sekarang mungkin ya. Di sini dijelaskan tentang kaum-kaum yang pernah
dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disertai gambar-gambar jadi kita bisa melihat di mana letak dulu kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Syuaib, lalu kemudian kaum Nabi Hud. Jadi berbeda-beda. Ada kaum Samud, ya, yang mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu 3 hari. Lalu kemudian semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kaum Nabi Lut yang dijungkir balikan bumi mereka. Maksudnya kalau menurut penelitian para arkeolog, ini dijungkir balikan itu adalah karena adanya gempa, terjadi retakan, kemudian amblas. Buminya amblas, masuk ke dalam. Masuk ke kedalaman. Ini terjadi di sekitar Laut Mati sekarang. Terbentang di antara Tel Aviv, ya, Yerusalem, Israel sekarang. Kaum Nabi Lut, termasuk juga kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh ini juga terjadi di sekitar wilayah Laut Mati. Yang mirip azab yang Allah turunkan dengan Nabi Lut ini, dengan kaum Nabi Lut ini adalah yang terjadi pada bangsa Pompei, yang terjadi di Italia. Karena penyebabnya juga sama, yaitu penyimpangan seks. Mereka mempraktikkan homoseksualitas. Bahkan di sini digambarkan, ini yang di depan ini adalah gambaran dari hasil penggalian di Pompei. Orang bergelimpangan dalam bentuk fisik yang masih utuh. Masih utuh. Bahkan mereka ketika digali itu ada orang yang sedang dalam keadaan makan. Di atas meja makan ini, orang sedang dalam keadaan makan, tetapi wujud mereka sudah seperti patung begitu. Membeku. Ada orang yang masih dalam keadaan tidur. Bahkan mohon maaf, ada orang yang sedang bersetubuh dan jenis kelamin mereka sama. Artinya ini menunjukkan adanya penyimpangan seks di kalangan masyarakat Pompei saat itu, di tengah-tengah masyarakat Pompei saat itu. Ya. Jadi azab ini Allah turunkan dalam sekejap mata. Nanti di dalam Al-Quran juga disebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala hanya menurunkan satu teriakan saja gitu. Satu teriakan suara yang menggelegar, dan setelah itu mereka semua tiba-tiba saja mati. Nah, ini untuk menunjukkan betapa cepatnya azab itu terjadi, bahkan orang sampai tidak sadar azab itu sedang Allah turunkan. Mereka sedang makan, tiba-tiba saja azab itu datang dan seketika itu mereka mati. Ya. Nah, ini wujud di sini bentuk fisiknya masih utuh. Bergelimpangan, ada yang sedang tidur, ada yang sedang makan, ada yang sedang duduk. Ya. Dan dalam buku ini dikatakan hampir semua ekspresi wajah dari fosil-fosil itu menunjukkan ekspresi wajah kaget, terkejut. Tetapi mereka tidak sempat berbuat apa-apa karena saat itu juga mereka mati. Ya. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah bagi kita bagaimana agar semua ini menjadi pelajaran bagi kita. Karena bisa jadi kemarahan Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, bisa jadi azab itu tidak berupa azab yang sifatnya fisik, ya, dimusnahkan, dibinasakan kaumnya. Mungkin saja kemurkaan Allah Subhanahu wa taala itu dalam bentuk ketidakadaan berkah dalam kehidupan satu kaum. Kemelaratan, kesusahan, penderitaan di tengah-tengah melimpahnya, ya, rahmat atau nikmat Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah mereka. Oleh sebab itu ini menjadi muhasabah bagi kita. Tapi sekali lagi faktor-faktor keruntuhan, kehancuran, kebinasaan suatu kaum yang membuat satu kaum itu menjadi lemah, hancur, ya, kehancuran dalam banyak makna gitu ya.
Tetap sama hingga saat ini, dari dahulu sampai saat ini. Ketika kekhalifahan Turki Utsmani runtuh, di masa-masa sebelumnya kita melihat bagaimana perilaku kaum muslimin, terutama yang dilakukan oleh para pembesarnya. Mereka hidup secara bermegah-megahan. Mereka lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal dahulu Rasulullah SAW sebagai pemimpin telah mengajarkan kepada kita, kepada umatnya untuk hidup dalam kesederhanaan. Meskipun beliau adalah seorang pemimpin besar. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, meskipun beliau adalah orang yang sangat kaya, termasuk Ali bin Abi Thalib. Mereka selalu mengajarkan tentang kesederhanaan bagi siapapun yang memimpin umat ini. Tetapi pada masa-masa berikutnya kita melihat bagaimana istana-istana dibangun begitu sangat megah. Di masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dilanjutkan pada masa-masa berikutnya sampai kemudian masa Turki Utsmani. Bahkan di masa Turki Utsmani saat itu pemerintah banyak sekali membuat istana. Makanya kalau suatu saat nanti kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berjalan-jalan di Turki, kita bisa mendapati banyak istana di sana. Bahkan banyak sultan juga yang memiliki harem. Perempuan-perempuan, bahasa kasarnya perempuan-perempuan simpanan. Bahkan mereka diletakkan di satu tempat khusus. Ini perempuan-perempuan milik sultan. Nah, maka kalau perilaku seperti ini terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala tidak lama lagi akan menurunkan murkanya. Di dalam konteks peradaban, kalau kita berbicara tentang peradaban, maka kekayaan ini akan bisa melahirkan beberapa sikap. Kalau dahulu ya, hidup bermegah-megahan itu melahirkan sikap kesombongan yang kemudian langsung Allah balas dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang hidup bermegah-megahan itu yang pertama akan melahirkan sifat pengecut dalam diri seseorang. Ya. Sifat pengecut. Dan sifat inilah yang membuat suatu kaum menjadi tertinggal di belakang. Orang ataupun satu kaum yang tidak memiliki keberanian, mereka adalah orang-orang dan kaum yang terkalahkan, losers. Mereka adalah kaum pecundang. Yang itu tidak didapati pada masa Rasulullah SAW. Mengapa Rasulullah SAW ini bersama para sahabat radhiyallahu anhum selalu memenangkan pertempuran, padahal secara kuantitas pertempuran yang dihadapi oleh kaum muslimin saat itu dalam keadaan jumlah kaum muslimin selalu lebih sedikit daripada jumlah pasukan musuh. Kira-kira apa faktor yang membuat mereka menjadi menang? Apa faktor utamanya? Persenjataan tidak lebih canggih daripada musuh. Jumlah tidak lebih banyak daripada musuh. Mungkin keahlian juga tidak lebih hebat daripada keahlian tempur pasukan musuh seperti Persia dan Romawi. Tetapi kaum muslimin selalu memenangkan pertempurannya. Apa faktor utamanya? Faktor utamanya adalah keberanian yang ada di dalam dada mereka. Keberanian. Tak ada rasa gentar, tak ada rasa takut. Ketika di dalam Al-Quran dikatakan alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ya. Ketika ada orang yang mengatakan kepada mereka innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya ada sebuah pasukan yang akan menyerang kalian. Fakhshawhum, maka hendaklah kalian takut.
Tapi apa yang terjadi di dalam diri kaum muslimin saat itu? Fazadahum imana. Justru iman mereka semakin bertambah. Dengan diancam seperti itu malah semakin bertambah. Fazadahum imana. Kemudian mereka mengatakan waqalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong dan pelindung kami. Tidak ada kegentaran. Tidak ada ketakutan. Tidak ada rasa gentar, tidak ada rasa takut. Keberanian. Mental. Mental yang berani. Karena ini akan menentukan di dalam pertempuran yang sesungguhnya. Makanya orang-orang berkata, kemenangan di medan jiwa adalah kemenangan di medan yang sesungguhnya. Masalah mentalitas ini penting. Contoh sederhananya kalau ini para mahasiswa, besok mau ujian tapi malamnya sudah keringat dingin, gak bisa tidur, makan sudah gak enak. Kira-kira bisa ngerjain gak soalnya besok? Enggak. Mentalnya udah kalah duluan. Tapi mahasiswa yang sudah sangat siap, percaya diri besok insya Allah saya bisa menyelesaikan soal-soal ujian, maka insya Allah dia akan sukses, akan berhasil. Karena mentalitasnya sudah siap. Ya. Ini masalah penting. Mengapa kemudian orang-orang yang bergelimang harta lalu kemudian mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi takut? Karena hati mereka tertambat kepada dunia. Hati mereka tertambat kepada dunia. Sehingga mereka menjadi mengkhawatirkan banyak hal. Menjadi takut terhadap banyak hal. Menjadi gentar terhadap banyak hal. Karena mereka tidak memiliki sandaran yang kokoh. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada dua sikap yang berbeda ketika pasukan kaum muslimin dahulu berhadapan dengan pasukan musuh. Pasukan musuh yang dicari apa? Saat berperang. Kemenangan dan hidup yang lebih baik setelahnya. Itu yang mereka cari. Tapi ketika kaum muslimin berperang, apa tujuannya? Mencari kematian. Syahid. Jadi kalau dulu berhadapan-hadapan dua pasukan ini, yang satu cari hidup, yang satu cari mati. Kira-kira mana yang akan menang nih? Ya. Yang mentalnya kematian itu sudah bukan sesuatu hal yang ditakutkan gitu. Kaum muslimin ini mati aja nggak takut. Yang satu mau mati takut, ngelihat pedang sudah takut. Tapi kaum muslimin pedang, aduh itu sangat dirindukan agar pedang itu tertusuk ke tubuh saya gitu. Yang satu cari mati, yang satu cari hidup. Ini perbedaannya. Orang-orang yang fokus hanya kepada akhirat, maka kehidupan ini bukanlah sesuatu yang dikhawatirkan, sesuatu yang ditakutkan. Ya. Jadi hidup bermegah-megahan. Yang pertama, buah dari sikap itu adalah rasa takut, rasa gentar, sikap pengecut. Maka inilah yang membuat kaum muslimin barangkali hari-hari ini tertinggal di belakang. Karena kita memiliki mentalitas, mentalitas pengecut. Tidak berani menghadapi kehidupan. Tidak berani menghadapi resiko. Tidak berani bahkan menghadapi musuh-musuh yang setiap hari menyerang kita. Setiap hari melemahkan kita. Kita seakan-akan tidak berdaya, kita hanya terdiam saja. Mungkin kalau serangan itu dalam bentuk pukulan ya, mungkin kita ini sudah dipukul bertubi-tubi, sudah babak belur kita ini. Tapi kan pertempuran kita ini pertempuran yang sifatnya tidak kasat mata. Hari ini adalah pertempuran Ghazwul Fikri, perang pemikiran. Setiap hari sesungguhnya kita sudah diserang, dipukuli, sampai kita babak belur dan kita tidak berdaya untuk melakukan perlawanan. Karena kita berada dalam keadaan seperti ini. Kita dibuai oleh semua kenikmatan yang sesungguhnya telah Allah berikan kepada kita. Tapi kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga timbul pada diri kita begitu banyak rasa khawatir, rasa takut dan membuat kita menjadi pengecut.
Yang kedua, hidup bermegah-megahan di tengah-tengah kita itu akan menimbulkan keretakan dan perpecahan di antara kita sesama kaum muslimin. Ada orang yang mengatakan, selama kita berjuang dalam keadaan prihatin, sama-sama berjuang dalam keadaan sederhana, maka ukhuwah masih sangat mungkin untuk bisa kita jalin. Tetapi ketika kehidupan kita mulai membaik, ya, dan kemudian orientasi kita sedikit bergeser, maka ukhuwah akan sangat susah sekali untuk kita hadirkan. Karena setiap kita bergelut, saling sikut menyikut dengan kawan yang lain untuk mendapatkan dunia. Untuk mendapatkan dunia. Kalau orientasinya dunia, maka kita akan saling pukul memukul. Kita akan saling bermusuhan. Tapi kalau kita orientasinya akhirat, maka kita akan bersama-sama bergandengan tangan untuk menuju negeri yang dipenuhi dengan kenikmatan kelak. Ya. Jadi bahkan dikatakan yang menjadi faktor utama retaknya ukhuwah di antara kaum muslimin ini adalah masalah perut, masalah sesuap nasi. Itu yang membuat kita menjadi retak. Nanti kan sesuap nasi ini bisa kita maknai sangat banyak sekali, bisa jabatan, bisa kedudukan, bisa prestis, bisa citra. Ya. Bisa harta, bisa proyek. Itu yang membuat kemudian kita berselisih satu sama lain. Dan kalau ini sudah terjadi, kaum muslimin sudah retak, maka saat itu pula peradaban akan runtuh. Saat itu pula peradaban akan runtuh. Karena faktor utama dari tegaknya pilar peradaban itu adalah ukhuwah. Kalau Ibnu Khaldun membahasakan di dalam kitab Muqaddimah, pilar utama yang menegakkan peradaban itu adalah asabiyah. Asabiyah itu fanatisme golongan, fanatisme kelompok. Kenapa Ibnu Khaldun menggunakan istilah asabiyah? Karena prinsip ini berlaku bagi siapapun, baik yang muslim maupun non-muslim. Jika orang-orang non-muslim itu lebih bersatu daripada kaum muslimin, maka mereka yang paling berhak untuk bisa menegakkan peradaban. Mafhum ya? Jika non-muslim itu yang paling atau lebih bersatu dibandingkan dengan muslim, maka mereka yang lebih berhak untuk lebih dulu menegakkan peradaban. Karena ini menjadi rumus, menjadi sunatullah, hukum alam. Siapapun mereka yang bersatu, maka mereka akan menjadi entitas yang kuat, kelompok yang kuat. Dan dengan itu mereka mungkin saja bisa menegakkan peradaban. Asabiyah, makanya istilahnya asabiyah, karena ini menjadi rumus bagi siapapun. Fanatisme ini menjadi rumus bagi siapapun untuk bisa menegakkan peradaban. Karena ada istilah khusus bagi umat Islam namanya ukhuwah Islamiyah. Mengapa Ibnu Khaldun tidak menggunakan ukhuwah Islamiyah? Karena ini tidak hanya berkaitan dengan masalah muslim dan tidak muslim, tetapi ini masalah rumus sunatullah, hukum alam yang berlaku bagi siapapun. Maka menggunakan istilah yang lebih umum, asabiyah, fanatisme, solidaritas, ya, kekuatan internal. Nah, hidup bermegah-megahan itu akan membuat retak jika tidak dimaknai dengan baik. Harta benda, kekayaan jika tidak dimaknai sesuai dengan syariat agama, maka itu akan membuat kita terpecah belah. Dan saat itu pula umat Islam akan menjadi lemah. Ya. Jadi pada awalnya adalah hidup bermegah-megahan. Lalu kemudian menumbuhkan sikap pengecut. Dan yang kedua, menjadikan umat Islam menjadi berpecah belah. Inilah yang kemudian membuat umat Islam menjadi lemah hingga saat ini.
Maka yang perlu kita lakukan saat ini menata kembali agar bagaimana umat Islam ini memiliki jiwa yang berani. Dan jiwa yang berani itu adalah lahir dari sikap istiqomah. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah adalah Rabb kami, tsumma istaqamu, lalu kemudian mereka beristiqomah, fala khaufun 'alaihim, maka mereka tidak akan pernah merasa takut, wa lahum yahzanun, dan mereka tidak akan pernah merasa bersedih. Jadi syaja'ah, sikap berani itu lahir dari iman yang istiqomah. Dan ini yang harus ditumbuhkan kembali dalam diri umat, keberanian. Tapi keberanian ini akan muncul kalau kemudian kita semua beristiqomah dengan agama kita. Dan yang kedua adalah merekatkan kembali ikatan hubungan di antara sesama kaum muslimin. Ya, kita memahami ada sekat-sekat harokah, gerakan, ada sekat-sekat madhab, itu tidak bisa dihilangkan. Tetapi justru bagaimana kita menata semua perbedaan itu menjadi sebuah puzzle yang indah, ya, yang bisa membentuk sebuah gambar yang indah dari gambaran umat Islam secara keseluruhan. Mari kita saling berta'awun, tolong menolong. Ya, setiap gerakan memiliki kesadaran tentang kelebihan dan kekurangannya. Maka mereka senantiasa mewakafkan kelebihan mereka untuk berkontribusi terhadap tegaknya kembali peradaban umat Islam. Kalau semua orang berpikir tentang persaudaraan dan saling melengkapi satu sama lain, insya Allah umat ini akan segera kembali menemukan kejayaannya. Ya. Jadi rumusnya masih tetap sama hingga hari ini, sebab-sebabnya masih sama hingga hari ini. Faktor-faktornya masih sama hingga hari ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala membinasakan, meruntuhkan, menghancurkan dan melemahkan sebuah kaum. Yang pertama, Allah berikan kepada mereka kenikmatan yang banyak. Lalu kemudian setelah itu Allah hadirkan untuk mereka orang-orang yang memberikan peringatan. Dahulu para nabi dan rasul. Saat ini kita tidak ada lagi nabi yang membersamai kita. Tetapi Rasulullah SAW telah mewariskan tugasnya kepada para ulama. Maka para ulama itulah yang menjadi pembimbing dalam kehidupan kita. Al-ulama warasatul anbiya. Kata Rasulullah, ulama itu adalah pewaris para nabi. Ya. Allah berikan kenikmatan, Allah hadirkan orang-orang yang memberikan peringatan. Lalu kemudian mereka hidup bermegah-megahan dengan segala fasilitas yang mereka miliki, diingatkan oleh para nabi dan rasul atau orang-orang soleh atau ulama, tetapi kemudian mereka ingkar, mereka berlaku sombong. Kemudian karena itu hadirlah rasa atau sikap pengecut di dalam diri mereka. Kemudian mereka saling berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia, sikut menyikut, ya, bermusuhan satu sama lain. Dan setelah itu maka fahaqqa alaihil qaul. Fahaqqa alaihal qaul, maka mereka sudah layak mendapatkan ketentuan kami. Nah, gitu kira-kira. Kalau sudah terpenuhi syarat-syarat ini, maka mereka layak mendapatkan ketentuan kami berupa azab, kemurkaan Allah, hukuman Allah. Maka mereka sudah layak mendapatkan hukuman dari kami, kata Allah. Fadammarnaha tadmiro, maka mereka akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Baik, ikhwati fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali muhasabah kita pada malam hari ini. Kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu terhadap bangsa dan kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pengingkaran mereka, karena kesombongan mereka, karena mereka tidak mau memperhatikan peringatan-peringatan yang sudah diberikan oleh para nabi dan rasul. Kalau hari ini barangkali peringatan-peringatan yang sudah diberikan oleh para ulama kita, maka kalau semua syarat-syaratnya sudah terpenuhi, kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak murka terhadap kita, Allah tidak marah kepada kita, Allah tidak menurunkan azabnya kepada kita. Kita berharap Allah tetap menyayangi kita, Allah turunkan rahmatnya untuk kita dan keberkahannya. Demikian
Mohon maaf jika ada yang kurang khilaf dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita bisa mengambil ibrah dari muhasabah ini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.